Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yuliawati, NPM 20010500009. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, kelas B semester 1. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran struktualis. Oke, apa sih itu aliran struktualis? Nah, aliran struktualis atau juga bisa disebut dengan aliran strukturalisme. Nah, aliran ini merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini. Meskipun masih banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap sebagai member pengaruh lebih luas. Namun, Bapak Ferdinand de Saussure ini yang paling dikenal sebagai tokoh penggagas aliran ini. Nah, teori ini berlandaskan kepada pola pikir behavioristik. Aliran ini lahir pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1916. Nah, aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku yang berjudul Cours de Linguistique. Nah, karya Saussure, Bapak Ferdinand de Saussure tadi, yang juga merupakan pelopor aliran ini. Ia dikenal sebagai Bapak Strukturalisme dan sekaligus Bapak Linguistik Modern. Nah, tanda dan konsep suatu tanda bahasa bermakna bukan karena referensinya pada benda dalam kenyataan. Yang ditandakan dalam tanda bahasa bukan benda, melainkan konsep tentang benda. Suatu konsep tidak lepas dari tanda bahasa, tetapi termasuk tanda bahasa itu sendiri. Suatu kata adalah bunyi atau coretan ditambah dengan suatu makna. Penandaan yang ditandakan penanda signifikan atau adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Signifikan adalah aspek material dari bahasa, yaitu apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau yang dibaca. Yang ditandakan signifik adalah gambaran mental, pikiran atau konsep. Signifi adalah aspek mental dari bahasa tersebut. Tanda dan bahasa selalu mempunyai segi, yaitu signifian dan signifis, yang ditandakan untuk termasuk tanda tersendiri dan demikian merupakan suatu faktor linguistik. Nah, ciri-ciri aliran strukturalisme. Nah, strukturalisme ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu adalah berlandaskan pada faham behaviorisme, yaitu proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap, stimulasi respons. Nah, yang kedua yaitu bahasa merupakan ujaran. Yang selanjutnya yaitu bahasa merupakan sistem tanda signif dan signifian yang arbiter atau konvensional. Yang keempat yaitu bahasa merupakan kebiasaan habit. Berdasarkan sistem habit pengajaran bahasa diterapkan metode drill dan praktik, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Ciri-ciri yang kelima yaitu kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Yang ketujuh yaitu analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan yaitu analisis bahasa secara deskriptif. Dan yang terakhir yaitu analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Nah, unsur langsung adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Ada 4 model analisis unsur langsung, yaitu model Nida, model Hockett, model Nelson, dan model Wells. Oke, baik. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran strukturalisme adalah berusaha mendeskripsikan suatu bahasa menjadi ciri-ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Nah, pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak Linguistik Modern, yaitu Bapak Ferdinand de Saussure. Nah, dalam uraian tentang prinsip-prinsip linguistik Saussure ini, istilah struktur belum disebut dan juga dalam kursus tentang linguistik umum istilah itu tidak dipakai.
Nah, linguistik itu menjadi model yang dipelopori oleh Saussure hanya merupakan permulaan linguistik modern. Di sini tidak mungkin menguraikan bagaimana semangat pembaruan itu diteruskan oleh ahli-ahli lain dan bagaimana pengaruh Saussure bertemu dengan tendensi-tendensi lain karena terlalu banyak jika dijelaskan di video ini. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai aliran strukturalisme dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.